Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyahu na'buduhu wa iyyahu nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan sore hari ini kita dapat bertatap maya, bukan tatap muka, dalam rangka ngabuburit online berbicara tentang computational mindset. Untuk itu saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik yang telah menyelenggarakan acara ini untuk sharing terkait dengan Ramadan ceria di komplek tercinta kita, Komplek Lembah Pinus, Kampung Belajar. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang budiman, yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini marilah kita mengkaji salah satu yang menurut saya adalah soft skill yang harus dikuasai oleh adik-adik menjelang nanti kelak setelah lulus kuliah akan terjun di dalam masyarakat, akan terjun di dalam kehidupan yang senyatanya sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang yang punya perusahaan, pengusaha, pedagang, dan lain sebagainya, yang notabene ketika Anda nanti berkecimpung dalam dunia tersebut, Anda berada di era revolusi industri 4.0. Nah, oleh karena itu, syukur alhamdulillah pada sore kali ini kita berkesempatan untuk mengkaji satu tema yang saya beri nama computational mindset sebagai bekal kerja di era revolusi industri 4.0. Baiklah adik-adik sekalian, sebelum memulai alangkah baiknya kita lihat dua ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang coba kita bacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tabiru ya ulil absor, yang artinya maka berpikirlah wahai orang-orang yang berakal budi. Jadi salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebenarnya adalah meminta kita untuk berpikir. Karena kita telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sangat-sangat berharga, yaitu akal budi. Di dalam Quran surat Al-Hasyr ya, ayat 2. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yang zuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallah. Apakah mereka tidak memperhatikan segala kerajaan di langit dan di bumi dan segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-A'raf ya, ayat 185. Nah,
Adik-adik sekalian, kenapa saya menyampaikan ayat ini? Karena ayat ini sangat relevan dengan apa yang ingin kita sampaikan terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu computational mindset. Nah, kalau kita adik-adik cermati lagi, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang memerintah kita untuk menggunakan akal dan berpikir. Seperti afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala ya'qilun, dan lain sebagainya. Jumlahnya puluhan dalam Al-Quran. Nah, baik adik-adik sekalian, kita awali dengan satu hasil penelitian. Nah, ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama adik-adik sekalian. Ini hasil penelitian dari Guthrie Jensen gitu ya. Dia memprediksi bahwa ada top 10 skills gitu, ada 10 teratas keterampilan yang dibutuhkan. Dalam hal ini adalah soft skill yang dibutuhkan di era industri 4.0. Nah, kalau di papernya ini disebutkan bahwa eh, top 10 teratas soft skill yang dibutuhkan oleh orang-orang nanti yang akan bekerja mulai tahun 2020. Nah, apa sajakah soft skill yang harus Anda miliki? Nah, Anda bisa lihat di layar di sini. Coba kita perhatikan. Yang pertama adalah kemampuan untuk memecahkan masalah kompleks. Yang kedua, kemampuan Anda untuk berpikir kritis. Ketiga, kreatif. Keempat, mampu mengelola orang-orang. Kelima, mampu berkoordinasi dengan orang lain. Keenam, intelijensi emosi. Ketujuh, keluasan kognitif atau cognitive flexibility. Kedelapan, kemampuan bernegosiasi. Kesembilan, kemampuan memberikan servis atau orientasi layanan yang prima. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk mengambil keputusan. Nah, semua ini, adik-adik sekalian, ini tidak bisa dipelajari, tapi harus dipraktekkan, harus diinternalisasi. Apa ya internalisasi bahasa kita itu? Kalau Abi biasanya Abi Romdan menyebutnya didawamkan, dilaksanakan gitu ya. Nah, dengan cara melaksanakan, maka kita akan terbiasa dan secara otomatis akan berperilaku mudah memecahkan masalah kompleks, mampu berpikir kreatif dan juga berpikir kritis gitu ya, mengambil keputusan yang baik dan lain sebagainya. Nah, ini adalah keterampilan-keterampilan khusus yang memang kita semua harus miliki di era industri 4.0, di mana era tersebut adalah era di mana adik-adik sekalian akan terjun ke masyarakat langsung, tidak hanya sebagai anak sekolahan atau anak mahasiswa. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana agar kita dapat menguasai itu semua? Nah, ini pertanyaan penting. Nah, silahkan adik-adik pikirkan. Jawabnya, nah, saya ingin menyampaikan di sini kepada adik semua, bahwa jawabnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita ingin mengembangkan 10 soft skill tersebut, sebenarnya tidak sulit, karena kita dapat mendawamkan itu, dapat mempraktekkan semua itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa obatnya? Nah, maka obatnya adalah tema yang kita bicarakan pada sore hari ini. Apakah gerangan? Nah, seperti Anda lihat, obatnya adalah computational mindset. Artinya, kita memiliki pola berpikir komputasional. Maksudnya adalah kita terbiasa untuk mampu memecahkan masalah dengan cara berpikir seperti cara kerja komputer.
Nah, mungkin adik-adik makin bertanya-tanya, bukankah computational mindset itu cocoknya adalah untuk orang-orang komputer, untuk teknologi informasi, teknik informatika, manajemen informatika, dan lain sebagainya. Keliru. Jadi computational mindset ini bukan milik orang-orang komputer. Ilmunya memang mengadop pada ilmu komputer. Tapi computational mindset ini layak untuk dimiliki oleh semua orang. Bukan hanya orang-orang yang berkecimpung di dunia komputer. Kalau ingin bukti, mari kita lihat. Inilah buktinya. Untuk melatih mindset kita, berpola pikir kita seperti untuk melatih pola pikir kita, memecahkan masalah seperti cara kerja komputer, itu sebenarnya mudah. Dengan cara kita membiasakan diri memecahkan masalah-masalah sederhana yang terjadi di lingkungan kita. Contoh, nah ini contoh ya. Kebetulan di sini ada hadir Abi Romlan Syukur. Saya berikan contoh seperti ini. Ini ada satu permasalahan yang menantang, yang harus Anda pecahkan. Bagaimana memasak satu mie instan yang sesuai dengan selera Abi? Gitu ya. Mie instan kan banyak ya, mie instan. Ada Indomie, ada macam-macam. Tapi bagaimana tantangannya adalah masak mie instan yang sesuai dengan selera Abi. Nah, pertanyaannya adalah, apa saja yang Anda pikirkan atau apa saja yang harus kita pikirkan dan harus kita lakukan jika kita diminta memasak mie instan? Ya, mohon maaf, ini ada pesan sponsor di sini, memasak Indomie. Maksudnya memasak mie instan yang sesuai dengan selera Abi. Nah, mari kita coba terapkan computational mindset itu untuk memecahkan masalah ini. Ini masalah sederhana, ya, masalah sederhana sebenarnya, tapi ya kalau kita pecahkan dengan mindset computational mindset, ya akan menarik begitu ya. Oke, pertama, ketika kita diminta untuk memasak mie instan yang sesuai dengan selera seseorang, kan tertentu tuh, selera saya akan berbeda dengan selera Abi akan berbeda dengan selera Pak Dasta, atau selera Pak Dasta mungkin berbeda dengan selera Pak Mustafa, Ustadz Mustafa gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, langkah pertama, mungkin ini langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita pertimbangkan atau kita pikirkan komponen-komponen penting apa sih yang harus kita pertimbangkan ketika ingin membuat satu mie instan yang cocok gitu ya untuk selera Abi Romlan Syukur. Mungkin kita berpikir, kita identifikasi nih, gitu ya. Dari sisi merek, nah, mereknya apa nih? Indomie gitu ya, atau yang Korea itu apa namanya gitu ya, Sarimi gitu ya, dan sebagainya. Atau mungkin ada komponen lain yang penting juga berpengaruh, kadar air. Dia suka nyemek gitu kalau kata bahasa Jawa ya. Ada yang suka airnya banyak, ada yang suka sedikit, atau mungkin cara masaknya. Siapa tahu, saya nggak tahu. Atau mungkin toppingnya apa, jenis mie-nya apa, soto mie, apa lagi, barbecue gitu ya. Atau mungkin kita pertimbangkan tingkat pedasnya. Kemudian penyajiannya mau seperti apa, dan lain sebagainya. Semua ini kita pikirkan, karena target kita adalah ingin membuat mie instan yang sesuai dengan selera Abi. Nah, jadi komponen-komponen penting ini kita pertimbangkan. Nah, semakin banyak komponen penting yang kita pertimbangkan, semakin besar kemungkinan solusi atau pemecahan masalah ini akan semakin baik. Nah, ya. Silahkan ya adik-adik bisa tambahkan komponen-komponen penting lainnya. Kalau hanya berapa nih? Hanya 7 komponen ini ya belum komprehensif istilahnya ya. Belum begitu lengkap. Jadi harus diperbanyak lagi. Oke. Itu langkah pertama yang kita pikirkan. Kemudian berikutnya adalah kita mungkin akan memikirkan juga, sebenarnya tren mie instan yang enak itu secara umum seperti apa? Secara umum ya, secara umum.
kedua, seperti apa yang memang nanti disukai oleh Abi secara lebih khusus misalnya. Jadi, nah untuk seperti ini kita bisa bertanya, kita bisa googling, kita, eee memperluas wawasan dengan berbagai cara. Nah, itulah sebabnya semakin banyak wawasan kita, semakin banyak pengetahuan kita dengan permasalahan yang akan kita pecahkan ini, maka kemungkinan kita membuat solusi untuk memecahkan masalah itu akan semakin baik. Nah, misalnya tren secara umum itu tidak pedas, untuk bapak-bapak khususnya ya, sukanya yang manis gitu ya, tanpa topping gitu ya, sukanya yang goreng daripada yang rebus, nah gitu ya. Yang keriting atau yang biasa, bersayur apa tidak, ini semua kita identifikasi. Identifikasi sebanyak-banyaknya ya, terkait dengan hal ini. Nah, berikutnya adalah langkah selanjutnya setelah kita memperoleh komponen yang penting tersebut banyak, tren-tren itu sudah kita identifikasi, maka kita fokuskan pada tren yang memang disukai oleh API. Buang komponen yang tidak relevan. Contoh misalnya, untuk yang lain mungkin suka yang, tidak pedas, tapi ternyata Abi sukanya pedas. Oke, yang tidak pedas kita coret. Kita tulis yang pedas. Tapi Abi juga suka manis, oke kita ini kan. Bertopping, nah nanti kita pikirkan toppingnya apa, ya telurnya direbus atau telurnya di apa ya, di mata sapi gitu ya. Nah, atau bersayur, nanti kita pikirkan lagi sayurnya apa gitu ya. Mie-nya keriting dan juga mie goreng, yang rebus kita buang, ya. Sukanya jumbo, oh kelaparan gitu misalnya ya, atau airnya sedikit, nah gitu, plus ekstra kecap karena manis. Nah ini semua, ini hasil research kita, hasil riset-riset sederhana pada langkah sebelumnya kan begitu ya. Nah setelah ini, bisa saja kita langsung buat rencana strategis. Jadi rencananya adalah kita akan buat mie instan yang manis bertopping, telurnya itu mungkin telurnya mata sapi, mie-nya adalah mie goreng, jenisnya adalah keriting, harus ada sayurnya gitu ya, yang rebusnya, maaf ini rebusnya masih ada ya, harusnya dibuang. Jumbo gitu kan, airnya sedikit dan ekstra kecap. Buat kita rencana, setelah itu kita siapkan bahannya dan lain sebagainya. Nah, kita masak. Nah, sambil memasak kita cicipi terlebih dahulu. Apakah manis benar? Ya, sesuai dengan selera tadi. Toppingnya udah sesuai apa belum? Sayurnya ada atau tidak? Jenisnya goreng atau rebus, keriting, jumbo dan segini kita coba. Kita cicipi, kita rasakan gitu ya. Bisa juga cobanya dengan Umi. Umi coba kira-kira gitu atau coba dengan adik-adik yang lain gitu untuk memastikan kira-kira ini sudah sesuai dengan selera Abi atau bukan. Nah, jika ketika mencicipi ini, ada hal-hal yang harus ditambahkan, harus dikurangi dan lainnya, kita kurangi. Nah, ya. Setelah itu, baru Abi pulang dari sholat Isya, di masjid kita sajikan. Mie instan yang manis bertopping, telur mata sapi. Nah, telur mata sapinya juga nanti nggak tahu nih apa, setengah matang, matang, apa seperempat matang begitu ya, atau sepertiga matang. Mie goreng, keriting, ada sayurnya, jumbo, sedikit air, dan ekstra kecap. Nah, dengan demikian berarti kita sudah mencapai, sudah mampu untuk memecahkan masalah, yaitu menyajikan mie instan yang sesuai dengan selera Abi. Nah, teman-teman sekalian, itulah langkah-langkah yang dilakukan tadi, itulah yang dimaksud dengan computational mindset. Bahasa sederhananya adalah memecahkan masalah dengan cara berpikir komputasi. Nah, atau cara berpikir atau cara kerja komputer. Apa langkahnya? Nah, langkahnya sebenarnya ada 6 di sini. Secara umum ada 6. Yang pertama adalah ketika kita punya masalah yang ingin kita pecahkan, maka kita lakukan langkah pertama adalah dekomposisi.
Artinya kita pilah-pilah, kita pecah-pecah komponen-komponen yang terkait dengan permasalahan tersebut ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil. Nah, kemudian yang kedua, kenali pola. Kenali pola bagaimana komponen-komponen kecil tersebut saling berpengaruh satu sama lain. Nah, setelah kita kenali pola, kita abstraksi. Nah, abstraksi artinya buang komponen yang tidak berpengaruh, pilih komponen yang benar-benar saling terkait satu sama lain untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, kemudian rancang algoritma. Nah, artinya bahasanya algoritma sebenarnya di sini adalah maksudnya algoritma itu kan sebenarnya adalah langkah-langkah strategis yang menurut kita tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang ke berapa nih? Yang keempat, debug. Yang kelima ya, debugging. Debugging itu sebenarnya yang nyicipi, uji coba gitu, dicoba untuk kemudian berdasarkan hasil uji coba itu coba-coba atau terlepas nanti tingkat uji cobanya mau besar, mau kecil, mau sederhana, mau kompleks gitu ya. Jadi uji coba untuk kemudian kita perbaiki beberapa kelemahan-kelemahan yang hasil dari uji coba tersebut. Nah, jadi kelemahan-kelemahan yang kita temukan itu kita perbaiki. Nah, setelah diuji coba dan kita perbaiki, ya sudah, kita aplikasikan strategi yang sudah kita susun tadi atau solusi pemecahan masalah itu kita laksanakan. Coba kita kembali lagi ke atas, kita lihat satu persatu dari awal. Nah, ya. Tantangannya adalah, masalahnya adalah membuat mie instan selera ABI. Langkah yang pertama adalah dekomposisi. Nah, ini yang tadi kita jelaskan itu adalah langkah dekomposisi, yaitu kita memikirkan komponen-komponen apa yang harus dipertimbangkan terkait dengan mie instan yang akan disukai oleh ABI atau sesuai dengan selera ABI. Nah, gitu ya. Kemudian tadi kita juga telah memikirkan seperti apakah tren mie instan yang enak secara umum. Maka kita masuk dalam tahap yang mengenali pola gitu ya. Jadi pattern recognizing istilahnya. Jadi pola-pola itu atau itu kita kenali. Jadi ini udah masuk langkah yang kedua tadi ya. Kemudian setelah kita kenali pola dan lain sebagainya gitu ya, kita melakukan membuang komponen yang tidak relevan dan fokus pada komponen yang relevan, itu istilahnya adalah abstraksi. Ya, abstraksi, tadi sudah jelaskan abstraksi. Nah, kemudian setelah abstraksi berarti kan sudah kita fokus tuh pada komponen-komponen penting yang terkait pemecahan masalah itu, maka kita langsung buat rencana strategi. Namanya algorithm design kalau dalam ilmu komputer gitu ya. Nah, kita dalam hal ini kita sudah membuat rancangan algoritma. Yang dimaksud adalah langkah-langkah strategis untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, langkah-langkahnya kita akan siapkan ini kecap dan lain sebagainya. Kita buat mie instan yang mie goreng yang keriting, kemudian ada topping sayurnya dan lain sebagainya. Kita langkah-langkah ini disiapkan. Nah, setelah itu langkah itu dicobakan dan kita perbaiki. Ya, namanya kalau dalam computational mindset disebut dengan debugging gitu ya. Bahasa sederhananya kita uji coba. Kita coba dan kita revisi gitu ya. Nah, terakhir kalau sudah siap, nah, maka kita sajikan gitu ya. Sehingga keenam langkah computational mindset inilah ya, telah terjadi oleh kita untuk memecahkan masalah bagaimana membuat mie instan yang sesuai dengan selera ABI. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, contoh lain adalah bagaimana kita ingin memenangkan futsal melawan tim Sasak FC.
Apa saja yang Anda pikirkan dan akan lakukan jika Anda sebagai kapten dan ingin memenangkan futsal melawan tim luar? Nah, ya kan? Nah, ini menantang juga. Nah, artinya teman-teman sekalian, artinya kita dapat mengasah pola pikir komputasional kita itu dengan cara kita membiasakan diri memecahkan masalah-masalah yang ada di depan kita. Ya, masalah-masalah itu ada di kita, kita semua setiap hari itu melakukan memecahkan masalah. Sehingga dengan kita terbiasa untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dan menggunakan tahapan-tahapan seperti computational seperti cara kerja komputer tersebut, maka kita akan terbiasa membekali diri dengan soft skill era abad 21. Nah, dengan kita terbiasa melakukan computational mindset, dengan cara memecahkan masalah-masalah yang ada dalam diri kita, maka kita sudah terbiasa untuk memecahkan masalah, berpikir kritis, terbiasa untuk kreatif, dan lain-lain sebagainya. Demikian, adik-adik sekalian yang berbahagia, tema kita berbicara tentang computational mindset. Nah, saya berharap hal-hal seperti ini sudah mulai dibiasakan oleh adik-adik, termasuk saya, untuk melatih dan membekali diri kita dengan soft skill yang dibutuhkan di era abad 21 ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silahkan Abi, Pak Mustafa, Pak Ustadz Mustafa kita lakukan tanya dan jawab.